Tidak ada menyebutkan satupun imam ahli kalam di dalam imam-imam ahli sunnah. Kalau belum dia mengatakan itu berarti belum ahli kalam, tulen, belum murni lahir. Mu'tazilah, lahir Kullabiyah, lahir Asy'ariyah, lahir Maturidiyah, lahir dan seterusnya. Saling mengingatkan, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dalam rangka menegakkan salah satu pilar keberuntungan, yaitu saling memberi wasiat untuk tetap di atas kebenaran dan saling memberi wasiat untuk tetap dalam kesabaran. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjihad dengan sebenar-benarnya, yang telah menyampaikan amanah risalah dengan sesempurnanya sampai beliau meninggal, dan agama ini sampai pula kepada kita dengan izin Allah, kemudian dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, masih bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah As-Salaf Ashabi Al-Hadith atau Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa Ashabil Hadith wal A'immah. Terakhir kita sampai pada alinea ke-22, berkata Al-Imam rahimahullah ta'ala, wa ulama'ul ummati wa a'yanul a'immati minas salafi rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arshih wa arshuhu fawqa samawatihi. Ulama umat ini dan imam-imam besarnya di kalangan as-salaf, semoga Allah merahmati mereka, lam yakhtalifu, tidak pernah berbeda pendapat. Artinya kalau tidak ada berbeda pendapat, ittifaq, sepakat. Fi anna Allah ta'ala ala arsyih, bahwasanya Allah ta'ala di atas arasy-Nya. Wa arshuhu fawqa samawatihi, dan arasy-Nya Allah itu di atas langitnya, atau langit-langitnya yang 7. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama as-salaf. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika mereka menukil dari para a'immah as-sunnah, walaupun pada masa itu hidup orang-orang yang sudah mulai menyeleweng jalannya, ketika mereka seperti as-Silafi misalnya dalam qasidahnya menyebut imam-imam ahli sunnah. Jadi mulai dari tentu saja di kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, tidak satu pun mereka yang memasukkan, Silafi wafat 572 Hijriah ya, tidak ada menyebutkan satu pun imam ahli kalam di dalam imam-imam ahli sunnah, menunjukkan bahwasanya mereka aslan, pada asalnya sudah bukan imamnya lagi di dalam as-sunnah, walaupun mungkin secara global mereka tidak dikeluarkan dari ahlus sunnah, dan khilaf di antara ulama juga, ada yang mengeluarkan secara total, ada yang tidak, tetapi mereka tidak masuk imam ahli as-sunnah. Sebutlah misalnya Al-Jahm bin Safwan, pendiri aliran Al-Jahmiyah, atau Ja'ad ibn Dirham, atau Ma'bad Al-Juhani yang berpemahaman Qadariyah, atau Al-Kullabi, Abdullah bin Sa'id ibn Kullab
yang juga pengikut pendiri aliran Ahlul Kalam, yang kemudian daripadanya lahir aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dari Ibnu Kullab ini. Mereka tidak menyebut, mereka akan menyebut nanti setelah sahabat-sahabat tentu saja semuanya ahlu sunnah. Di kalangan tabi'in mereka akan menyebut Sa'id bin Musayyib, Al-Hasanul Basri, walaupun Hasan Basri punya murid hebat namanya Wasil bin Atha, tetapi dia pendiri aliran Mu'tazilah. Jadi bukan semua yang hidup pada masa as-salaf itu otomatis mereka masuk as-salaf, tidak. Seperti yang ingin disebutkan oleh sebagian, kan di masa as-salaf itu ada yang ahlul ra'i, ada yang ahlul aqli, ada yang ahlul athar, ada yang kedalaman fikihnya, begini dan sebagainya. Seolah-olah semua aliran di masa itu masuk dalam nama besar as-salaf. Tidak, kalau tidak nanti Abu Jahal masuk salaf juga dia. Pasalnya dia hidup di zaman Nabi dan bertemu sama Nabi. Abdullah bin Ubay, kenal kan? Kenal baik? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia itu saf pertama terus. Kalau khususnya hari Jumat, saf pertama dia. Belum lagi Nabi naik mimbar, berdiri di sini dia. Sambil mengumumkan, hai kaum muslimin. Kalau banyak cerita, banyak belagu tuh. Kaum muslimin, hai kaum muslimin, ini Rasulullah haqqan wa sidqan. Ya, dengan bahasanya Masya Allah. Nah, sampai ketika terjadi perang Uhud, di saat dia perang Uhud, di saat dia menarik sepertiga pasukan, besok Jumat setelah Uhud pertama itu dia nak maju lagi, ditarik sarung sama orang. Ditarik sarung sama orang sahabat lagi. Kami sudah tahu siapa Anda. Munafik. Kaum muslimin Musa. Kalau masuk ini salaf juga dia nanti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak disebut sebagai as-salaf. As-salaf. Allah musta'an. Bahkan kalau saya sebutkan akan aneh nanti ya. Bahkan imam yang kita ketahui dan ya kita mungkin kita akan mengatakannya bagian salaf, tapi sebagian ulama besar dalam masalah akidah tak nyebutnya, tak menyebutnya. Ini salah saya sebut nanti, antum lain pula pahamnya nanti, siapa salah paham nanti ya. Ya karena tidak semua yang didengar mesti disebutkan. Tidak semua yang didengar mesti disebutkan. Sebab barangkali ini hanya untuk kalangan yang bukan high class, tidak, maksud saya biar tak menjadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, mereka tidak pernah berselisih tentang masalah Allah di atas arasnya. Tidak ada perselisihan. Bawa satu huruf nanti dari sahabat ikhtilaf mereka bahwa Allah tidak di atas aras, tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada pula mengatakan kami tidak tahu makna istawa, tidak ada. Bawa satu huruf di sini, tidak ada. Mereka tak pernah memasukkan istawa sebagai ayat mutasyabihat. Karena kalaupun mutasyabihat, hadis Nabi mau dikemanakan? Hadis Nabi sudah menafsirkannya. Jadi tafsir siapa yang akan kita terima kalau tidak tafsir Rasulullah SAW? Padahal kita ahlu as-sunnah. Jadi harus tafsirkan dengan sunnah. Lalu sunnah saja tidak terima, pasalnya apa? Pasalnya hadisnya ahad. Oh, hadis ahad lagi. Berarti antum metodenya bukan metode ahli as-sunnah. Karena ahlus sunnah itu tidak membedakan hadis ahad dengan mutawatir dalam masalah apapun. Jelas lah? Hanya dibedakan oleh ahlul kalam. Ahlul kalam. Jadi kalau yang tulen ilmu al-kalamnya adalah hadis ahad itu tak diterima dalam bab akidah. Kalau belum dia mengatakan itu berarti belum ahlul kalam. Belum ahli kalam, tulen, belum murni itu. Masih malu-malu itu. Masih malu-malu. Kalau dulu mereka yakin itu, dia apa namanya, sangat sangat pede menyebut diri mereka ahli kalam. Dan ahlus sunnah memang dari awal sudah ahlu sunnah. Tapi belakangan karena sunnah itu manis, akhirnya gelar ahlus sunnah pun diperebutkan. Sama. Dulu anti sekali dengan kalimat as-salaf. Tapi karena as-salaf itu banyak diterima masyarakat karena jelas.
terang benderang bahwa yang maksud salaf itu adalah bukan masa tertentu, tapi orang-orang dan jenis tertentu. Jadi bukan yang hidup di masa sahabat semuanya salaf, tidak. Karena di hidup zaman sahabat itu ada abu-abu yang lain, ya, ada abu-abu yang lain. Demikian juga tidak semua ulama yang hidup di masa tabi'in itu disebut as-salaf. Karena kalimat alif dan lam itu lil ahdi zihni, jenis tertentu. Siapa? Mereka yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajnya. Walaupun akan ada ini berbuat salah, ini buat salah, itu biasa. Ya, kita tahu sendiri ya kesalahan yang terjadi di antara para sahabat sampai mereka perang gara-gara kesalahan itu kan. Tapi kesalahannya bukan pada manhaj, bukan pada jalan yang ditempuh, tapi pada ijtihad. Mereka di jalan yang benar. Cuman ada yang berijtihad larinya agak kencang. Seperti yang saya analogikan, lari ini agak kencang, ini agak lambat. Seperti khilaf yang terjadi antara pengikut Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dan orang Syam semuanya ingin pembunuh Utsman dieksekusi sekarang. Ali berpandangan lain. Kalau dieksekusi sekarang sulit untuk menyatukan umat Islam, pasti akan, makanya terjadi perbedaan ijtihad. Makanya tidak ada golongan Alawiyin wa Muawiyin, nggak ada. Sebab akidah mereka sama. Karena yang membuat aliran-aliran agama itu pasti masalahnya khilaf akidah. Coba lihat, tidak ada khilaf fikih, tak ada berubah alirannya. Paling-paling mazhab. Makanya aliran fikih 4 misalnya, itu bukan aliran, itu mazhab. Sehingga mereka semuanya ahlu sunnah. Ahlu as-sunnah. Jelas ya? Yang membedakan nanti aliran akidah. Akidah lah yang membentuk aliran. Dari akidah lahir Syiah, perubahan akidah lahir Qadariyah, berubah akidah lahir Mu'tazilah, lahir Kullabiyah, lahir Asy'ariyah, lahir Maturidiyah, lahir dan seterusnya. Karena akidah. Oleh sebab itu jangan lari dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan sunnah, bukan yang menolak sunnah. Yang menolak dua macam, ada agak kasar dikit, ada yang agak halus. Terima hurufnya tapi maknanya tidak diterima. Terima bahwa itu sahih dari Nabi tapi tidak dipakai. Tidak dipakai sama juga. Apa saya terima sebagai pegawai tapi tidak baik kojo. Tak ada kojo, tak ada. Ya, tak ada job, tak ada pendapatan. Abang Masya Allah hebat nih, ini sahih ya, sertifikatnya bagus, saya terima, tapi tak dikasih meja. Sama aja, sama nolak tuh. Jadi ini basa-basi tapi menyakitkan. Menyakitkan. Hadis Nabi betul, sahih, sabit, tapi tidak itu maknanya. Kami tidak terima maknanya. Dari mana antum tahu maknanya bukan itu? Itu perkiraan saya. Subhanallah. Dulu sahabat tidak ada ngira kayak antum. Tiba-tiba antum mengira kayak gitu. Makanya bawa satu huruf pula dari sahabat yang mengingkari makna istawa itu, atau mereka yang mengatakan tidak tahu maknanya. Allahul musta'an.